Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Sehingganya pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan juga para beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah sidang salat isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya hadis ini adalah perintah yang jelas dan juga salah satu landasan bagi kita semua para umat muslim dalam melaksanakan ibadah salat. Yang dimana salat ini bukanlah hanya sekedar rutinitas biasa, melainkan suatu rutinitas ataupun ibadah yang sangat agung yang harus kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dan juga contoh dari Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mencontoh atau mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW? Karena salat ini adalah tiang agama, yang dimana ketika kita melaksanakan ibadah salat secara sempurna dan juga baik, maka insya Allah akan baik dan juga sempurna juga seluruh amalan kita. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya salat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Maka pada waktu yang singkat ini mari kita bersama-sama mengingat kembali dan juga bersama-sama menyegarkan pikiran kita kembali dalam mengingat beberapa poin penting tentang bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu diawali dengan niat dan juga takbiratul ihram. Dalam sholat kita mengawalinya dengan niat dalam hati dengan mengangkat, lalu selanjutnya mengangkat kedua tangan sembari mengucapkan Allahu Akbar, dan posisi pandangan mata kita lurus pada tempat sujud. Ini menunjukkan kekhusyuan dan juga keseriusan kita di awal. Lalu yang kedua yaitu berdiri dan membaca Al-Fatihah bagi yang mampu. Berdiri ini adalah salah satu dari rukun sholat fardu. Adapun setelah kita membaca doa iftitah, selanjutnya salah satu bagian terpenting dalam sholat yaitu membaca surat Al-Fatihah setelah membaca doa iftitah. Yang dimana Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun sholat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kedua gerakan ini adalah tumakninah, yaitu berhenti sejenak dalam setiap gerakannya sehingga anggota tubuh merasa tenang. Rasulullah SAW sangat menekankan kita untuk bertumakninah dalam kedua gerakan ini. Bahkan Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang terburu-buru dalam rukuk dan sujudnya seperti ayam yang mematuk makanannya. Lalu yang keempat yaitu sujud yang sempurna. Sujud ini adalah salah satu momen di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya.
yang dimana kita harus memperhatikan ketujuh anggota sujud, yaitu dahi dan juga hidung, lalu kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki, yang dimana ketujuh anggota sujud kita ini harus benar-benar menempel pada tempat sujud kita. Lalu saat sujud ini kita dianjurkan untuk merenggangkan lengan kita dari lambung, dan juga kita dilarang untuk menempelkan lengan kita pada lantai. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud ini, karena dalam sujud ini adalah momen di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah SWT di dalam sujud kita. Lalu yang kelima yaitu duduk di antara dua sujud dan juga tasyahud. Sama seperti gerakan-gerakan sebelumnya, dalam duduk di antara dua sujud kita dianjurkan untuk bertumakninah di dalamnya dan juga membaca zikirnya, yaitu Rabbighfirli dengan perlahan-lahan dan memaknai dan juga menghayati maknanya. Begitu pula dengan tasyahud, kita dianjurkan untuk meletakkan tangan kita dengan baik, dengan sempurna dan juga dengan perlahan saat tasyahud. Dan dalam tasyahud kita disunahkan untuk menggerakkan jari-jari kita saat tasyahud. Ini adalah salah satu sunnah. Jamaah yang berbahagia, meniru tata cara sholat Rasulullah SAW ini bukan berarti untuk menyulitkan kita semua, melainkan untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah, sholat kita insya Allah akan lebih berkualitas dan lebih khusyuk. Dan dimana ketika sholat kita lebih berkualitas dan juga khusyuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan makin besar peluang ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, diterima di sisi Allah SWT. Namun ketika kita tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah, apakah kita tahu bahwasanya sholat kita itu akan diterima atau tidak? Bahkan ketika kita telah mengikuti sunnah Rasulullah pun, sholat kita belum tentu diterima. Maka agar sholat kita mendekati diterima oleh Allah SWT, mari kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kita dianjurkan untuk bertumakninah di dalam sholat ini, tidak terburu-buru dalam sholat, karena itu adalah perbuatan yang buruk. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sariqul ladzi yasriqu min sholatihi. Sebaik-baik pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Kemudian para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min sholatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dari sholatnya? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dari di sini kita dapat melihat bahwasanya pencuri terbaik yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah orang yang mencuri harta ataupun benda, melainkan orang yang mencuri dalam sholatnya. Yang dimana sholat ini adalah seharusnya menjadi bentuk penghambaan kita, untuk pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa hak-hak yang dicuri dalam sholat, seperti contohnya kita tidak bertumakninah dalam sholat, dalam ruku dan sujud ataupun dalam semua gerakan dalam sholat. Lalu kita melakukan sholat secara tergesa-gesa atau terburu-buru. Terkadang kita melakukan sholat secara tergesa-gesa dan terburu-buru karena kita sibuk atau mungkin masih memikirkan urusan dunia. Yang dimana kita itu dilarang dalam sholat memikirkan atau membayangkan urusan-urusan dunia. Kita diharuskan untuk meninggalkan semua urusan dunia dan tidak memikirkannya ketika sholat, karena itu dapat mengganggu pikiran kita sehingga kita tergesa-gesa dan terburu-buru saat sholat. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu kita menjadikan sholat sebagai formalitas atau mungkin ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin kita sholat karena disuruh oleh orang tua kita atau disuruh oleh
bapak kita untuk sholat, maka mari kita perbaiki niat kita dalam sholat. Kita niatkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari formalitas dari orang lain. Maka mari kita bersama-sama untuk terus belajar. Mari kita baca kembali buku-buku fikih, atau mungkin menanyakannya langsung kepada guru ataupun para pemuka agama yang lebih berpengalaman dari kita, agar sholat kita menjadi lebih baik di hari demi hari sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa ada pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sholat kita ataupun ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa diterima di sisi Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari panasnya api neraka dan dikumpulkan di surganya kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.